Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Kita semua pasti setuju menjadi orang tua itu tidaklah mudah. Betul ya teman-teman ya? Dua orang saja susah, artinya ada suami dan istri. Apalagi kalau sendirian, membesarkan anak-anak tanpa pasangan itu pasti sangat menantang. Karena mereka harus mengambil semua peran sekaligus, yaitu menjadi ayah, sekaligus ibu, mencari nafkah, sebagai tempat berlindung dan harus selalu kuat meskipun kadang-kadang merasa lelah. Karena itu teman-teman, hari ini kita akan membahas topik tentang single parent. Bagaimana single parent tetap bisa membesarkan anak-anak dengan baik, apa saja pergumulan yang dihadapi oleh single parent dan masih banyak lagi. Teman-teman, mari kita saksikan dulu sharing dari seorang single mom. Suami saya meninggal Oktober 2018, berarti itu udah sekitar 7 tahun yang lalu ya. Rasanya yang pasti waktu itu kehilangan banget. Saya itu biasa menempatkan diri sebagai seorang istri, jadi saya mensupport suami saya. Waktu beliau meninggal itu jadi rasanya sangat kehilangan dan mungkin lebih ke arah hilang pegangan. Jadi rasanya waktu itu kayak lost ya, kehilangan arah dan mungkin lebih ke arah kehilangan jati diri. Karena saya nggak tahu saya mau pegangan sama siapa lagi. Dan selanjutnya hal yang paling saya khawatirin waktu beliau meninggal itu adalah tentang membesarkan anak saya. Yang waktu itu adalah usianya 2,5 tahun dan 6 tahun, masih kecil-kecil banget. Dan saya lebih khawatir lagi waktu anak saya mulai menginjak usia remaja. Karena kita semua udah pernah remaja ya, jadi tahu banget di situ akan ada badai apa gitu ya. Jadi saya khawatir banget bagaimana membesarkan mereka dan bagaimana saya menjalankan beban dan peran saya sebagai orang tua untuk menjadikan mereka seperti apa di masa depan. Di satu sisi juga saya tahu juga waktu itu saya kondisi badan nggak sehat. Saya obesitas dan kondisi kurang baik. Saya khawatir sekali gimana kalau saya sampai ada apa-apa juga dan saya meninggal juga kayak suami saya. Meninggalkan anak-anak saya sendirian gitu. Gimana? Jadi masalah berikutnya udah pasti tentang financial ya, tentang keuangan. Dimana tadinya kita berdua nih suami istri kita bekerja dan biasanya ada 2 pencari nafkah, tapi sekarang udah tinggal saya sendiri gitu. Gimana caranya supaya dengan saya sendiri nih saya bisa memenuhi keperluan satu keluarga. Nah, memang puji Tuhan waktu itu saya masih bekerja di satu company ya, satu perusahaan. Jam kerjanya jam 9 sampai jam 5. Tapi pada prakteknya ternyata bisa lembur-lembur sampai jam 6 malam, jam 8 malam gitu. Dan pulang-pulang saya udah harus dengan anak-anak udah tinggal tidur aja gitu ya. Jadi ini mengarahkan ternyata ke problem berikutnya, yaitu saya nggak punya quality time sama anak saya. Sementara mereka butuh saya, jadi kehilangannya tuh bukan hanya figur ayah saja, tapi juga kehilangan figur ibu gitu. Waktu itu memang saya pikirnya yang penting kita punya uang, kita bisa biarin dapurnya ngepul gitu, keluarga kita bisa survive. Tapi ternyata ya itu, figur ibunya jadi hilang karena saya nggak punya waktu dengan anak-anak. Nah, selanjutnya, jadi saya juga inget ya pesan suami saya waktu itu. Kalau anak saya yang paling gede tuh harus tetap main basket. Sebenarnya tujuannya waktu itu supaya dia bisa dapat beasiswa sekolah. Dengan dia dapat beasiswa sekolah tentunya akan membantu perekonomian keluarga gitu ya, karena lebih ringan pengeluarannya. Nah, tapi yang saya pahami di sini adalah bahwa lagi-lagi saya tuh harus mendukung anak-anak saya mau berkembang seperti apa nanti di masa depan kan. Jadi saya harus membantu mereka menemukan minat dan bakat mereka, saya harus mensupport gitu ya. Tapi saya juga tahu untuk mensupport itu butuh uang dan butuh waktu. Sementara 2 hal itu saya nggak punya. Waktu saya habis untuk bekerja dan uang aja saya juga empot-empotan gitu ya, pas-pasan saya berjuang untuk keluarga kami ini kan. Nah, dengan nggak adanya waktu itu, saya nggak punya waktu karena saya bekerja, lalu begitu pulang saya harus langsung ngurusin anak gitu ya, ngajakin tidur. Jadi lama-lama saya tuh burn out karena saya nggak punya waktu buat diri saya sendiri. Saya nggak punya namanya me time, itu saya rasanya habis gitu, burn out. Dan itu mempengaruhi secara emosi dan akhirnya buntut-buntutnya apa, mempengaruhi hubungan saya dengan anak-anak gitu. Jadi rusaklah gitu karena saya setiap kali pulang saya rasanya lelah sekali dan yang ada semuanya keluar adalah emosi. Jadi di awal masa berkabung itu saya disadarkan ya bahwa saya tuh nggak mampu sendirian, saya nggak mampu berjuang sendiri. Jadi setiap saya rasanya udah mau gila dengan pikiran saya sendiri. Saya langsung cari orang, cari hamba Tuhan untuk membantu menguatkan.
Jadi Tuhan tuh begitu mengasihi saya dan itu ditunjukkan dengan apa? Tuhan menyediakan orang-orang di sekeliling saya. Jadi dengan berjalannya waktu, saya mulai menentukan apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus perbaiki. Dan waktu itu saya menyadari satu hal bahwa diri saya ini adalah pusat dari keluarga kecil kami. Jadi kalau saya kenapa-napa, ini keluarga langsung hancur berantakan. Jadi saya harus perbaiki diri saya dulu waktu itu, fisik saya, yaitu karena saya waktu itu nggak sehat ya. Jadi saya harus membuat diri saya jadi sehat. Dan ternyata usaha saya untuk menjadikan diri saya sehat itu menjadi suatu jawaban atas kekhawatiran saya selama ini. Yaitu saya dipertemukan dengan pekerjaan yang sifatnya lebih ke bisnis pribadi. Which is pekerjaan ini nggak akan saya ambil sebelumnya karena saya seumur hidup sebagai karyawan. Dan saya selalu hidup di zona nyaman. Tapi dengan pekerjaan ini saya jadi punya waktu untuk ngurusin anak, untuk ngantar jemput mereka, dan untuk mensupport mereka macam-macam. Dan yang terlebih penting adalah saya bisa mendekatkan diri dengan anak saya yang paling besar, yang akan menginjak usia preteen ya waktu itu, pra-remaja. Jadi saya bisa mulai pelan-pelan tuh mendapatkan kepercayaan dia, dan saya bisa pelan-pelan menjadi temannya dia. Dia bisa tetap dekat sama saya, jadi waktu dia menginjak usia remaja, dia tidak akan menghilang, tapi dia akan tetap dekat dengan saya, si maminya ini. Lalu gimana dengan figur ayah gitu, figur ayah yang tidak ada? Saya tahu saya nggak akan bisa fulfill, saya nggak akan bisa menutupi bagian yang kosong itu. Tapi saya juga tanya-tanya dengan teman-teman saya, teman kuliah ya dari jurusan psikologi. Mereka bilang anak saya bisa dapat figur itu tuh dari orang-orang terdekat, mungkin dari keluarga. Tapi sayangnya saya kurang dekat dengan keluarga ya. Jadi bisa juga dari sekolah, mungkin dari guru atau dari orang-orang di tempat mereka beraktivitas gitu, dari coach basket atau coach gimnastik mungkin yang cewek ya. Terus tapi saya tahu satu hal, yang bisa mereka dapat adalah dari mana? Dari sekolah minggu. Mungkin dengan langsung sekolah minggunya. Tapi yang saya tahu mereka harus dipagari oleh firman Tuhan. Jadi mereka harus tetap sekolah minggu. Jadi pelan-pelan saya juga tahu, oh ternyata masa depan anak saya juga ada di tangan Tuhan ya. Dengan mereka sekolah minggu saya tahu itu semua akan beres. Teman-teman, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang memang sangat berpengalaman di bidang konseling, khususnya di bidang pasangan dan keluarga. Termasuk juga beliau berpengalaman dalam menangani single parent. Selamat datang Bu Yanti. Terima kasih buat waktunya Bu. Terima kasih kesempatannya Pak Sultan. Bu, hari ini kita mau bahas topik yang sangat menarik. Dan ya ini pasti topik yang kadang-kadang kita mau bicarakan juga nggak enak, tapi juga ternyata mungkin banyak orang juga mengalami masalah dalam hal ini, Bu. Ya, kita mulai saja, Bu ya. Ya. Bu, kalau bicara single parent, sebenarnya faktor apa saja, Bu, yang bisa faktor apa saja yang mempengaruhi sampai seseorang bisa menjadi single parent? Ada beberapa hal ya, Pak. Terutama pasti karena ditinggal kematian oleh pasangannya, atau misalnya mereka ditinggalkan itu bisa dari kematian ataupun perceraian ataupun memang oleh karena suatu bencana gitu. Jadi ya berbagai macam faktor sih yang mengakibatkan adanya single parents itu. Jadi baik kematian maupun yang bukan kematian ya Bu ya. 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 Kalau single parent itu berarti termasuk apakah misalnya kalau ada orang yang tidak menikah kemudian mengadopsi anak, itu bisa disebut bahwa mereka juga adalah single parent gitu Bu? Ya, mereka juga termasuk single parents, tapi mungkin faktornya beda ya, karena single parentsnya untuk yang terakhir ini berarti kan mereka memang pilihannya mereka dengan dikondisikan memang itu yang mereka pilih gitu. Iya, jadi yang kita bahas hari ini lebih kepada yang memang tidak disengaja sebenarnya Bu ya. Ya. Bukannya mau dari awal bahwa saya pengen jadi single parent, betul. Tapi karena sebuah kejadian, maka mau tidak mau menjadi single parent. Yep. Nah, dan tadi sudah disampaikan bahwa menjadi single parent itu tidak gampang, teman-teman. Ya, apalagi kalau kita bicara faktor apa saja mempengaruhi seseorang bisa jadi single parent, dari misalnya Bu, dari faktor misalnya, oh ini karena kematian, karena perceraian, atau karena faktor-faktor lain. Ada nggak sih bahwa faktor ini yang paling membuat seseorang itu paling susah untuk move on lalu membenahi hidupnya, Bu?
Menurut saya tidak ada faktor khusus yang mana yang lebih berat ya. Karena tergantung dari setiap pribadinya dan pengalaman hidup yang mereka udah jalanin dan karakter seseorang gitu. Dan apa yang menjadi beban setelahnya itu juga sangat mempengaruhi juga. Jadi banyak faktor sih sebenarnya. Tidak ada satu ukuran tertentu bahwa menjadi single mom dalam harusnya kalau misalnya kematian, misalnya kita bilang kematian harusnya setelah melewati 6 bulan itu harusnya segala sesuatu akan lebih baik. Dan setiap orang juga punya masa yang berbeda-beda ya. Jadi kita nggak tahu mana yang lebih susah buat seseorang. Orang yang seperti apa kira-kira Bu, kalau menurut Bu Yanti ini Bu, yang lebih mudah untuk move on? Ada nggak sih ciri-ciri atau tipe-tipe orang seperti gimana Bu? Menurut saya karena ada beberapa klien yang saya lihat dan ada beberapa teman yang juga mengalami ini juga. Buat orang-orang yang pertama orang yang punya iman pasti ya, meskipun dia harus melewati masa kedukaan, masa grieving itu pun, tapi dia tahu pengharapannya ada di mana. Dan yang kedua orang yang tidak hanya fokus terhadap masalah, tapi dia bisa melihat masalah itu sebagai kesempatan yang berbeda atau suatu challenge yang memang mereka bisa menghadapinya gitu. Jadi buat orang-orang yang seperti ini, mereka tetap melewati masa kesedihan, tapi mereka masih punya drive atau daya juang yang buat mereka bisa bangkit. Jadi punya iman, kemudian mereka juga fokus. Fokusnya itu bukan di masalahnya, ya. tapi solusinya. Ya. Berarti orang-orang yang dengan kata lain berarti orang-orang yang punya harapan ya Bu ya. Ya. Itu yang lebih mudah untuk move on sebenarnya. Betul. Nah, sebelum nanti kita lebih jauh lagi Bu, biasanya ada nggak sih Bu faktor misalnya kan ada yang begini, supaya cepat selesai nih single parent, nggak terlalu banyak masalah, udah deh saya nikah lagi aja deh, biar cepat selesai. Kan ada yang begitu ya. Yang penting udah deh cepat selesai aja. Karena orang menganggap bahwa kesusahan pergumulan seorang single parent akan selesai kalau dia menikah. Apakah memang setelah menikah biasanya sudah selesai atau sebenarnya itu gimana sih Bu? Secara umum gimana Bu? Memang ya setiap keputusan itu pasti punya efek tersendiri ya kan. Saya juga nggak bisa bilang bahwa dengan adanya pernikahan yang baru itu akan menjadi lebih baik. Ya kalau pasangan yang baru itu bisa membuat segala sesuatu itu lebih baik. Karena yang kita lihat segala sesuatu itu kan kemungkinan kita lihat kan dari luar ya. Mungkin secara finansial mungkin iya. Tapi secara emosional apakah orang dengan pasangan baru itu apakah bisa memberikan kenyamanan secara psikologi buat anak-anaknya ataukah itu menimbulkan masalah yang baru, kita juga nggak tahu. Jadi menurut saya apapun keputusan yang kita ambil itu jangan diambil pada waktu masa dukanya itu atau jangan diambil pada waktu kondisi lagi tidak baik-baik saja gitu. Karena perlu pertimbangan yang cukup matang menurut saya apapun itu. Karena pada saat kondisi lagi di bawah, ya. Dalam mengambil keputusan mungkin nggak terlalu rasional atau banyak hal yang tidak dilihat ya Bu ya, seperti itu ya. Oke, nah teman-teman kalau bicara single parent, maka tentu saja itu baru salah satu dampak atau pergumulan ya Bu ya yang dialami oleh seorang single parent. Selain masalah itu, apalagi Bu yang biasa dialami? Pergumulan apa saja yang dihadapi oleh single parent Bu? Secara global yang saya lihat itu pertama kali seorang single parents itu harus melihat dirinya dia sendiri pada waktu dia mengalami masalah itu. Either itu kematian ataupun divorce. Meskipun divorce ini adalah suatu hasil yang dapat diprediksi. Tapi biasanya setelah masuk di dalam proses divorce itu, setelah benar-benar berjalan pemisahan itu, ternyata banyak juga orang-orang itu tidak siap menghadapi divorce itu di dalamnya ya. Mungkin pertama kali ini mereka cuma mikir, oh ya udah bebas dari pertengkaran, dari konflik gitu.
kayaknya udah nggak ada masalah. Tapi pada waktu mereka jalin ternyata ada juga masalah-masalah yang baru. Sehingga dari proses kematian ataupun proses perceraian yang kita harus lihat dulu itu adalah bagaimana kitanya sendiri pada saat itu. Maksudnya self awareness kita, apa yang Tuhan mau dalam diri saya gitu. Itu yang pertanyaan yang menurut saya harus ada dulu sebelum kita menuju ke langkah-langkah selanjutnya. Kita kenal diri dalam arti kita sampai di sini ini kita ditinggal pasangan. Udah gitu, kenapa Tuhan izinkan hal ini gitu ya. Meskipun itu harus melewati masa-masa yang, yaitu tadi yang masa yang tidak mudah. Karena harus melewati masa grieving. Dan masa grieving itu kan lonjakannya kan banyak ya. Ada orang yang satu siklusnya itu selesai, atau ada orang yang di anger issue-nya itu banyak sekali. Sehingga dia juga selalu mungkin tanyaan ke Tuhan, kenapa saya nggak suka sendiri, kenapa Tuhan ambil pasangan saya. Jadi banyak isu yang terjadi di dalamnya. Sehingga di situ itu kita perlu berdiam diri, kenal diri dulu. Mungkin kita juga perlu untuk datang ke konseling, mungkin ke orang-orang yang memang mengerti untuk menggali kondisinya dia pada saat itu, misalnya gitu. Jadi menurut saya kuncinya adalah dalam situasi yang kehilangan dan menjadi single parents itu harus ada proses, karena kita menuju suatu fase hidup yang baru gitu ya. Yang dari dulunya ada pasangan sekarang tidak ada. Jadi itu yang harus dipersiapkan lebih menurut saya. Itu Jadi tadi di salah satu. awal ketika itu terjadi, maka PR terbesar adalah bagaimana berdamai, Dengan menata diri sendiri. Ya. Kalau tidak mampu, berarti ya harus mencari pertolongan konselor atau psikolog atau siapapun yang lebih bisa ya Bu ya. Betul. Iya. Karena kadang-kadang kan ada yang mungkin menyalahkan diri sendiri. Ya. Atau bahkan mungkin menyalahkan Tuhan juga Bu. Betul. Ya, itu yang sering terjadi ya. Bergumul berikutnya kan kalau setelah diri sendiri yang terdekat adalah anak. Bu. Ya. Nah, bagaimana menjelaskan kepada anak apa yang terjadi kalau sudah agak dewasa, SMA atau mungkin sudah kuliah, oke Bu. Tapi kalau masih anak-anak atau masih ya anak-anak ya Bu ya kita sebut ya, bagaimana sebenarnya ini kan pergumulan juga ya buat orang tua. Bagaimana saya akan menjelaskan kepada mereka? Masa saya akan ngomongin bahwa itu loh, misalnya kalau seorang ibu ya itu papamu yang salah begini-begini, kan berarti saya sedang membawa atau menggiring anak-anak untuk membenci papanya. Atau sebaliknya, si ayah mengatakan, papa mengatakan, tuh gara-gara ibumu tuh, mamamu tuh. Atau gimana Bu menjelaskan begini? Buat saya ya sebagai konselor itu memang kan gak gampang pada saat orang tua itu datang ke saya untuk konflik dan mereka menanyakan bagaimana apa yang saya harus katakan ke anak-anak nih. Pertama yang saya harus katakan, yang terutama dan terpenting adalah mereka tidak saling menyalahkan di depan anak-anak tentang konflik mereka sendiri. Karena hal itu terjadi dampak terbesar adalah kebanyakan anak-anak itu menyerap dari kondisi yang ada. Karena pada saat itu kan anak-anak tidak bisa berpikir secara dewasa ya. Sehingga mereka tuh menyerapnya apa? Mereka menyerapnya bahwa saya adalah penyebab dari konflik orang tua. Apakah karena saya kurang baik kah? Atau karena saya yang terlalu nggak mau dengar mama papa sehingga mereka akhirnya berpisah. Nah itu yang sering terjadi. Jadi mereka bilang ya mereka sedang ada masalah yang mereka sendiri belum dapat dipersatukan gitu ya. Sehingga mereka perlu waktu untuk mereka berpisah. Tapi itu yang satu yang mereka katakan ke anak-anak. Jadi tidak menyebutkan kejelekan masing-masing pasangan. Yang kedua, bagaimanapun anak itu adalah hasil dari buah kasih mereka. Sehingga mereka tetap punya tanggung jawab terhadap masing-masing anak itu. Jadi mereka harusnya punya kesepakatan yang bukan memperebutkan, tapi sebenarnya berpikir apa yang terbaik sih buat anak ini. Sehingga mereka bukan mendapatkan dampak yang negatif. Karena perceraian itu pun yang sudah negatif ya.
Tapi mereka bukan hanya jadi victim, tapi mereka ya minimal lah mereka tetap dapat bertumbuh menjadi anak yang meskipun tidak disatukan di dalam satu rumah, tapi mereka tetap punya mendapatkan rasa sayang dari ibu maupun bapaknya gitu. Ya meskipun itu ya tidak mudah, tapi harusnya itu dipikirkan dengan dewasa ya. Gitu. Berarti tidak perlu menjelaskan secara detail masalahnya Ya, apa gitu ya Bu ya. Ya, either dia anaknya masih kecil ataupun dewasa, nah, itu tetap menjadi rahasia berdua. betul. Ya. Baik. Nah yang berikutnya kan kalau kita bicara tadi kan iman dari si papa atau mama. Nah bagaimana ketika terjadi kematian, papanya atau mamanya meninggal, kemudian mamanya yang masih ada ini menjelaskan dan bagaimana menghidupkan atau memunculkan iman di dalam diri anak-anak ini. Karena mereka juga kan, ini kan PR pertama adalah kita sendiri sebagai orang tua harus punya iman tadi Bu. Tapi yang kedua adalah anak-anak ini Bu, melihat bahwa kematian ini juga adalah sesuatu yang apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kan kira-kira seperti itu Bu ya. Ya ini yang menurut saya apapun situasinya ya pada saat itu, mungkin dalam kondisi yang sangat awal itu, mungkin orang tua ini kan tidak bisa langsung jadi sumber kekuatan dari anak-anak. Akan jauh lebih baik kalau misalnya ada support system dari keluarga terdekat ya, yang menjadi salah sumber pendamping dulu gitu sebelum langsung ke orang tua. Karena biasanya ditinggal kematian tuh juga punya shocknya sendiri, punya ketidaksiapannya sendiri ya. Jadi sambil ini recovery, tapi ada bantuan gitu support system dari nggak tahu itu teman terdekat ya, yang mungkin juga sudah dekat dengan anak-anaknya, atau mungkin juga dari pihak orang tua atau dari kakak, adik, jadi yang keluarga terdekat ya gitu ya. Itu yang harus masuk dulu gitu. Sambil kemudian si ibu atau bapak ini menata kembali ya, kemudian baru kita bisa melihat ya bahwa kondisi ini memang sudah berubah dan kondisi ini memang perlu kita lihat. Oh ya, sekarang misalnya ayah udah nggak ada, sekarang apa yang dapat memang situasinya berubah. Mungkin uang jajannya jadi turun mungkin, atau banyak hal yang harus berubah yang memang perlu disiapkan gitu. Karena ada dua hal ya, kebutuhan itu kan ada kebutuhan fisikal dan ada kebutuhan emosional juga ya, psychological. Dan memang kebutuhan fisikal itu memang yang utama juga kan, kebutuhan makan, rumah, gimana ya itu memang dasar, kebutuhan dasar ya. Ya memang kita either setelah kematian itu memang adakah atau benar-benar tidak ada gitu. Makanya itu sebagai mungkin teman seiman atau mungkin kita juga punya saudara seperti itu, mungkin kita juga perlu peka terhadap teman-teman kita yang punya mendapatkan kemalangan seperti itu ya. Jadi kita juga apa sih yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang seperti ini gitu. Yang kedua yaitu tadi kebutuhan psychological itu, rasa keamanan, rasa kayak kan seakan-akan harapan di masa depan itu kan kayak jatuh runtuh gitu ya. Gimana kita kembali sih lihat, Tuhan kan nggak nyuruh kita itu langsung lihat jauh ke depan kan. Kita lihat ya sehari lewat sehari gitu. Besok seperti apa atau segala macam. Apa sih yang kita bisa lakukan sekarang gitu. Maka itu kita juga perlu ya, yang tadi kita balik lagi ya, support system itu. Tapi yang paling banyak orang khawatirkan sepertinya yang fisik dulu gitu. Iya, fisik itu yang memang nggak bisa dipungkiri sih. Ya, sepertinya Bu ya, paling mengkhawatirkan apakah wah ini nanti hidup gimana nih, cukup nggak? Apalagi kalau misalnya ibu-ibu tidak bekerja, kemudian ditinggal oleh suaminya, entah tadi perceraian atau karena meninggal, kematian, dia pasti
menjadi sangat khawatir. Nah setelah itu ditata, mungkin baru kedua adalah bicara soal emosional Bu ya, secara psikologis. Saya pikir gini Bu, ada nggak sih orang-orang yang, karena kan gini, pasti orang yang menjadi single parent ini tidak pernah mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Nanti kalau saya menjadi single parent, berarti saya harus begini ini, berarti saya harus kan kebanyakan orang menjalani kehidupan perannya kan dengan sepenuh hati. Misalnya, oke, saya mau menjadi seorang ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa pasangan saya akan tetap bersama saya, ya. Itu kan pasti harapannya seperti itu, Bu. Nah, tapi kan ketika itu tiba-tiba terjadi dan kayak langit runtuh, bener-bener dia nggak siap. Ini kan kayak bener-bener the end of the world. Betul. Ya. Akhir dari dunia ini. Rasanya saya tuh udah nggak mampu lagi, apalagi ketemu support system yang nggak apa namanya, nggak pas. Ada nggak Bu dampak yang terburuk yang pernah terjadi ketika seorang single parent tidak siap dengan semua itu dan tidak ada support system yang mendukung? Apa dampak terburuk yang mungkin saja terjadi atau pernah terjadi, Bu? Balik lagi ya, karena situasi ini kan bahkan kadang-kadang kita orang yang normal itu pun kita tidak bisa memprediksi bagaimana kejadian itu besok. Berarti kan ya kemungkinan baik buruk itu pasti bisa menimpa siapa saja. Setiap orang yang saya menjadi klien saya, yang dari hal yang terpuruk pun misalnya sampai ini yang saya handle sekarang itu adalah udah masuk di tahun ketiga ya. Tapi dia kadang-kadang masih merasa masih di end point-nya gitu. Sampai akhirnya dia bisa lagi maju pelan-pelan lagi gitu karena dia cuma lihat bahwa ya ada Tuhan sih. Itu yang menurut saya kekuatan yang tidak ada secara secara psikologinya, secara saintifiknya, tapi itu yang memang iman ya, menurut saya ya. Iman yang memang harus kita sebagai manusia yang rapuh, manusia yang fragile, kita memang butuh. Nah, yang berikutnya nih Bu, pertanyaannya Bu. Kalau kita bicara tentang single parent karena perceraian Bu, kan fokusnya tentu saja kita akan bicara tentang kepada anak-anaknya. Bagaimana cara mengelola atau pola asuh yang efektif Bu untuk orang tua yang sudah berpisah ini? Apakah misalnya harus kerjasama atau gimana supaya pertumbuhan anak-anak ini tetap baik Ibu? Setiap perceraian itu pasti disebabkan oleh konflik. Konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh dua belah pihak. Jadi kebanyakan konflik itu memang diselesaikan kalau dalam masuk perceraian itu tidak ada yang awal mulanya itu baik-baik saja. Ya, mungkin ada baiknya itu mungkin hanya 20% dari 100%. Jadi sangat-sangat sedikit. Tapi yang harus dibawain adalah setiap orang tua itu adalah pada saat kalian melihat anak, itu kalian mau nggak mau harus menanggalkan ego sih. Karena bukan mana yang menang dan mana yang kalah akhirnya. Karena sebenarnya pada saat kalian masuk di dalam perceraian itu adalah ya menurut saya adalah kekalahan dari dua belah pihak yang masih sulit untuk berdamai gitu ya dengan diri mereka sendiri gitu. Meskipun banyak sekali sih faktor-faktor yang apa yang disebut dengan perceraian itu ya, mungkin kalau saya nggak bisa bilang kalau yang KDRT itu ya mereka harus menyediakan tubuhnya untuk disakitin juga enggak juga, tapi apapun itu sebenarnya ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan anak menjadi dampak. Kalau misalnya anak itu menjadi dampak dari hal yang diputuskan oleh orang tua, maka
apa yang dapat diberikan yaitu sebagai ganti mereka, yaitu mereka melepaskan egonya dan mereka bisa saling mengasuh gitu. Tapi kalau misalnya dari pihak orang tua yang istilahnya pada saat itu tidak bisa bertanggung jawab misalnya, karena ketidaksiapan secara emosional misalnya, ya karena pemabok atau misalnya penjudi atau misalnya secara kehidupannya memang tidak sehat, memang salah satu orang tua yang masih bisa berfungsi secara normal itu ya memang harus mengasuh anaknya dulu ya, karena kan nggak mungkin kita titipkan anak kita itu di orang yang istilahnya tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dia sendiri. Bagaimana dia harus bisa mengasuh anak-anaknya gitu. Idealnya bisa kerjasama. Ya. Tapi kalau salah satu tidak berfungsi dengan baik, ya memang harus salah satu dulu gitu yang. Nah ini tambah berat, Bu. Ya tambah berat. Makanya harus ada support system lagi gitu ya, yang di belakangnya, either itu saudara terdekat atau teman terdekat dulu. Iya. Misalnya kalau seorang ibu single mom gitu, Bu ya. Kemudian dia harus benar-benar mengasuh sendirian. Nah, bagaimana dia bisa mengasuh anaknya ini? Si anak butuh figur ayah, tapi memang ayahnya kan tadi disfungsi. Nah, gimana Bu caranya, Bu, supaya itu bisa dipenuhi? Yang sering kali saya lihat adalah ada saudara atau itu kakek atau saudara dari ibu yang memang cukup dekat ya, yang akhirnya bisa menjadi wali, istilahnya wali dari anak ini bertumbuh. Karena kalau pada saat kecil, yang anak yang laki itu kan harus punya figur ayah. Nanti pada waktu dia besar baru cross kan, yang laki, teenagers yang laki itu butuh figur ibu, yang perempuan figur ayah. Kan pada waktu kecil kan perlu figur yang sama sejenis dulu. Ya kan? Nah, jadi itu ya memang ada saatnya itu yang tidak bisa tergantikan kan. Pada saat kita role-nya itu sebagai dia butuh role-nya ayah itu, ya mungkin ada dari pihak teman yang mungkin atau dari saudara itu yang kita minta tolong untuk untuk diberikan gitu, misalnya gambar ayah itu seperti ini, maksudnya role laki-laki yang harusnya itu seperti apa gitu, yang tidak bisa dipenuhi oleh figur ibu gitu. Memang nggak segampang apa yang saya omongin gitu ya, karena kadang-kadang mungkin pihak kakek juga bukannya suka sama anak-anak gitu kan ya. Nah itu kan jadi problem masalah lagi gitu, karena dia nggak suka sama anak-anak. Jadi ya ada satu-satunya itu either itu ya dari teman atau saudara, atau paling enggak yang kita sampai sejelek-jeleknya adalah lewat tokoh-tokoh yang ada di buku atau mungkin ada di Alkitab, seperti itu sih. Iya, sesuatu yang supranatural berkaitan dengan iman, bagaimanapun itu tetap menjadi sesuatu yang harus ditanamkan lagi berarti Bu ya kepada anak-anak. Iya. Kalaupun memang pada akhirnya tidak ada figur yang cukup mumpuni. Dan itu kan pasti melelahkan banget buat single mom ataupun let's say single dad. Mereka pasti akan burn out ya Bu ya. Harus cari uang, ngatur waktu, didik anak, antar sana sini, memastikan mereka sudah makan. Wah itu kayaknya kalau masih berdua kan enak Bu, bagi tugas ini sendiri semuanya. Ada ciri-ciri burn out nggak Bu? Orang-orang yang single parent yang lagi burn out itu yang seperti apa Bu? Ada. Salah satu ciri burn out yang sangat-sangat kelihatan adalah orang yang tidak bisa mengatur emosinya kan. Jadi emosi tempernya jadi tinggi gitu ya. Atau dia tidak bisa berfungsi secara normal, maksudnya sulit untuk tidur, atau misalnya bisa tidur kelamaan, atau dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya itu salah satu beberapa faktor adanya burnout itu gitu. Jadi kan burnout itu terjadi pada saat semuanya itu di luar kapasitas Udah normal. Melebihi ya Bu ya? Ya, udah melebihi sehingga
Kita Udah tumpah, Bu. udah nggak bisa berpikir lagi gitu ya. Tapi ada masanya pada saat itu adalah ya berserah sih. Berserah pada pencipta kita yang kita tidak tahu bagaimana solusi yang diberikan. Tapi itu pada saatnya itu ya kita mengakui keberadaan kita yang sudah di ujung yang kita juga tidak tahu apa yang harus dijalani. Tapi bukan arti berserah itu menyerah ya. Berserah sama menyerah itu kan berbeda ya. Yang kita lakukan itu adalah berserah gitu. Berserah ke otoritas yang lebih tinggi, which is itu Tuhan gitu. Tapi kita bukan menyerah. Kalau menyerah itu ya kita ambil jalan pintas dan mungkin itu bukan suatu hal yang terbaik gitu. Nah, bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak ini, Bu? Kan tadi kita bahas tentang orang tuanya nih, Bu. Single dad dan single momnya. Nah, ini kalau anak-anak ada pergumulannya nggak sih, Bu? Yang mereka hidup dengan seorang single parent. Ada. Mereka juga biasanya nggak gampang ya. Selama itu mungkin mereka tahu mereka diasuh oleh 2 orang dan kemudian salah satu sosok itu tidak ada. Buat mereka juga mengalami rasa kehilangan itu ada gitu. Jadi bukan cuma hanya orang tuanya aja atau satu either ibu atau ayah, tapi anak-anak juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya grieving itu juga mereka lewati gitu. Bukan karena anak-anak mereka tidak merasakan, mereka juga merasakan. Nah, di sini support yang diberikan anak untuk mengerti itu juga hampir melewati masa yang hampir sama dengan orang tua juga sih. Jadi mereka juga perlu disupport secara, mungkin anak-anak itu tidak melihat apa ya dampak secara fisik dulu, maksudnya kebutuhan secara fisikal dulu, tapi yang mereka rasakan itu kebutuhan secara emosional dulu, yang mungkin mereka rasakan tiba-tiba nggak ada itu. Khususnya buat mereka yang anak yang sudah dekat dengan yang kehilangan itu kan nggak mudah ya. Tiba-tiba terputus ya, Bu ya? Ya, either itu kematian ataupun itu divorce. Nah, jadi hal itu yang kalau misalnya tadi balik lagi, kalau misalnya salah satu orang tuanya itu belum mampu, maka anak ini perlu di take over oleh orang-orang yang memang menjadi pelindung terdekatnya dulu gitu. Either itu ya pihak keluarga atau pihak rekan kerja yang terdekat, ataupun itu dari pihak mungkin nggak tahu ya, ada lembaga-lembaga, either itu ya di dalam lingkungan keagamaannya itu siapa gitu yang terdekatnya gitu, yang dapat menjadi pengisi dari anak ini dulu gitu. Karena sama, kedukaan yang dialamin oleh orang dewasa sama anak-anak itu sama sebenarnya. Prosesnya akan sama, Bu ya? Prosesnya akan sama. Bahkan kalau anak-anak itu tidak ditolong, karena mereka kan belum bisa berpikir secara matang ya, karena otaknya mereka kan belum matang, belum bisa berpikir sebab akibatnya secara jelas gitu. Nah itu kalau mereka salah di dalam menangkap message-nya, nah itu yang akan terbawa. Jadi kalau misalnya mereka marah sama Tuhan misalnya gitu, karena Tuhanlah yang pengambil nyawa dari ayah saya misalnya. Nah itu pun kalau tidak dibereskan, itu pun yang akan terbawa sampai dia dewasanya gitu. Mendampingi anak itu pun sebuah PR besar buat single parent, Bu. Ya. Betul ya, Bu ya? Betul. Di tengah-tengah masalah PR sekolah, Ya. bagaimana juga harus mendampingi secara psikologis, tiba-tiba anaknya mungkin merasa sedih, atau anak-anaknya yang biasanya prestasi sekolahnya baik-baik saja, tiba-tiba jadi, bukan karena proses belajarnya yang salah, tapi memang secara psikologis yang dia butuh banget support seperti itu. Ya bersyukur kalau sekitarnya ada, Bu, yang bisa mensupport. Tapi yang tadi, Bu, kembali lagi kalau single parentnya yang harus take over semuanya, dan itu kan kayak pasti burn out banget.
orang tuanya. Ya, ya akhirnya yang saya yang saya lihat itu adalah proses pada saat mereka bisa menerima, dan yang salah satu orang tua itu mengatakan bahwa ya situasi ini memang tidak mudah, tapi pada saat kita boleh berjalan bersama-sama pada waktu misalnya mamanya gitu ya, mama yang sedih, anaknya ini bisa jadi ngingetin mamanya bahwa sekarang kondisinya memang berbeda. Tapi pada saat anaknya itu yang lagi down, mamanya juga bisa mengisi. Nah itulah saat-saat dimana pemulihan keluarga ini baru terjadi gitu. Pada saat mereka di titik acceptance itu udah mulai muncul gitu. Tapi pada waktu mereka masih di tahap-tahap yang masih struggles, yaitu memang masih dibutuhkan oleh support system yang masih tinggi. Yang menjadi menjadi tamengnya mereka menghadapi situasi yang tidak mudah itu. Ya Bu Yanti, kalau kita bicara tentang single parent ini kan berarti pertama dia menata hidup sendiri, kemudian anak-anak keluarganya, dan sebenarnya kan ada satu lagi yang mereka ini pasti perlu untuk ditata juga Bu ya, artinya kehidupan sosial mereka Bu. Ya. Kan diri sendiri, anak-anak sudah beres kan, mereka dulu punya kehidupan dengan orang-orang sekitar, bestie-bestinya, segala macam. Tapi kan mereka masih mungkin merasa nggak siap, atau merasa bahwa aduh saya ini sekarang apa sih, beda dengan dulu, itu gimana Bu supaya mereka juga punya semangat untuk membuka diri lagi dengan orang-orang sekitar itu Bu. Karena sebenarnya kita itu manusia sosial, sebenarnya diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial yang kita juga butuh community kan. Sehingga pada saat kita merasakan bahwa kondisi mungkin ekonomi kita udah berbeda, mungkin kondisi karena kita tidak ada pasangan, jadi mau masuk ke lingkungan yang misalnya pasutri aja kan, itu namanya juga pasutri ya, pasangan suami istri yang kita udah nggak punya lagi suami atau kita nggak punya lagi istri, mungkin kita enggan gitu masuk ke dalam community itu. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah menjadi single parents itu bukan suatu hal yang memalukan sebenarnya. Yang itu yang menjadi image stigma itu yang perlu kita singkirkan dulu gitu ya, karena kalau yang tadi kita pertama kali bahas itu kan single moms itu single mom ataupun single dad itu adalah suatu orang yang bisa bertahan di situ, ada orang yang punya kekuatan ekstra sebenarnya ya. Jadi mereka di sana itu harusnya mereka kembali lagi ke lingkungannya. Bahkan kemungkinan di dalam situ dia mengalami suatu proses yang tidak pernah diproses sebelumnya. Tapi akhirnya dia mendapatkan, oh ternyata tuh seperti ini membuat saya jauh lebih kuat. Misalnya yang dulunya tidak bisa bekerja, ternyata ketemu gitu ya dengan menemukan dengan struggle-nya itu, akhirnya menemukan pekerjaan yang istilahnya dia growth gitu ya, dia bertumbuh di proses hidupnya itu. Mungkin dia akhirnya bisa dipakai juga untuk menguatkan single parents yang lain gitu. Jadi kan mulainya dari mana? Dari dianya sendiri dulu untuk membuka bahwa be a single parents itu bukan kutukan, dan itu juga bukan suatu hal yang memang memalukan, suatu hal yang memang kita harus tutupi gitu. Tapi menjadi single parents itu adalah adanya suatu kekuatan ekstra yang kita dianggap mampu gitu ya, untuk kita menjalani. Sehingga ya kita harus berproses dengan stigma-stigma itu, kita berproses maju. Dan pada saat kita nanti udah berproses untuk kita ketemu dengan message-nya itu, akhirnya kita bisa jadi buah juga buat orang-orang lain yang mengalami hal yang sama seperti kita beberapa tahun yang lalu misalnya gitu. Jadi tidak harus merasa siap banget Bu ya. Iya. Bahwa aduh saya ini kan begini begitu, aduh malulah, susah.
Tapi justru dengan masuk ke dalam kehidupan sosial yang vibes yang positif, teman-teman yang positif, justru mungkin membantu ya Bu ya. Iya. Kita lebih cepat lagi untuk bisa growth, bertumbuh lagi, Betul. melewati ini semua. Karena akhirnya kan kita dibawa ya dengan lingkungan yang positif tentunya ya. Kan kita bisa melihat banyak hal-hal juga yang positif sebenarnya kita masih bisa kerjakan gitu. Jadi fokus kita tidak hanya kembali lagi ke masalah, tapi kita fokusnya kembali what's the next. Yes. Ya, teman-teman, tentu saja topik ini adalah topik yang sangat menarik dan kami berharap bahwa topik ini bisa memberkati teman-teman yang menonton acara ini. Dan seperti biasa, di akhir acara saya berikan kesempatan kepada Bu Yanti untuk memberikan kesimpulannya, Bu. Silakan, Bu. Menjadi single parents adalah waktu kita mengalaminya tidak ada orang yang pada mulanya sudah mendedikasikan dirinya menjadi single parents, ya kan? Berarti itu adalah suatu kejadian, baik itu kejadian melalui proses kematian ataupun kejadian melalui proses ditinggalkan pasangan melalui perceraian ataupun bencana. Hal itu pasti akan memberikan dampak kedukaan, ya. Kedukaan itu bisa dilalui dan memang harus dilalui. Dan pada saat kita mengalami kedukaan itu, yang kita perlu ingat adalah sad but not broken. Jadi kita bisa melewati itu, bisa melewati kesedihan itu, tapi kita tidak hancur. Di mana kita harus kembali melihat bahwa ada di dalam masa situasi kesulitan itu ada message yang harus kita cari, dalam arti mengapa hal ini terjadi dan kenapa hal ini diizinkan gitu ya, sehingga kita menemukan diri kita sendiri. Dan pada saat itu kita mungkin juga perlu support system yang ada di sekitar kita, bisa itu dari orang tua ataupun teman terdekat atau saudara terdekat yang bisa menolong kita pada saat waktu kita tidak siap. Dan setelah itu kita berproses dengan melalui tadi lingkungan sosial kita, yang kita bisa melihat kembali bahwa proses be single parents ini bukan suatu hal yang memalukan atau kutukan ataupun hal yang terjadi karena kesalahan kita, tapi memang diizinkan karena kita punya kekuatan yang ekstra sebenarnya setelah kita melalui hal ini. Jadi buat para single parents, semua kalian adalah manusia-manusia yang kuat, yang mungkin kita belum bisa melihat sekarang, tapi percaya bahwa setiap proses yang kita alami, kita akan dibentuk untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan pada saat kondisi itu baik-baik saja. Jadi ambillah kesempatan, setiap kesempatan pada saat kita berduka, ditinggalkan oleh pasangan ataupun kita berduka karena adanya proses perceraian itu, tapi ambil hikmahnya dan bagaimana Tuhan bisa memproses kita melalui setiap masalah yang kita hadapi. Terima kasih buat waktunya, Bu Yanti. Terima kasih, semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Ya, thank you. Teman-teman, terima kasih sudah menonton acara ini. Sampai bertemu kembali di episode yang berikutnya.